Suara saya jelas, teman-teman semuanya? Jelas, Jelas, Pak. Pak. Gimana keadaan kalian hari ini? Bahagia, sedih, atau lapar, atau Alhamdulillah, Pak. Semuanya kayaknya, Pak. gila, stres, gila, atau bagaimana? Masih waras semuanya? Masih waras, Pak. Alhamdulillah kalau masih waras. Jiwanya, mentalnya masih? Kalau mental tidak, Pak. Oh, mentalnya agak terganggu ya. Oh, dompet. Financially unstable gitu ya. Financially unstable. Oke. Curhat itu, Pak. Atau ada yang lagi perasaannya tidak stabil gitu. Ada, Pak. Ada, Pak. Apa yang dipikirin? Nggak usah mikirin harga bawang pun, harga cabai, tidak usah dipikirin, tidak usah pusing ya. Kalau sudah bayar listrik, bayar air, itu baru nanti ya. Financially unstable gitu. Sekarang nikmati aja ya penderitaan kalian. Ya, dinikmati ya, nanti juga ada waktunya. There will be times when you laugh at something that you feel suffer of in your in age. Nah, kayak misalnya saya itu dulu saya mau makan ini tuh kayaknya susah gitu ya. Fakir gitu ya. Dulu masih fakir, sekarang masih agak fakir gitu kan. Nah, jadi kan ya kadang dulu jadi nanti akan ada rasa syukurnya. Jadi sekarang nikmati saja penderitaannya ya. Namanya juga masih mahasiswa. Ya harus susah-susah ya wayahnya. Makanya jadi mahasiswa jangan hanya mahasiswa saja, tetapi harus melakukan extra efforts dibandingkan yang lain. Don't you think that all of my friends are like me in the sense that kalau saya sendiri saya merasa I feel that my situation is much better than some of my friends. Tapi ada batnya ya, tetapi dulu saya lebih menderita daripada teman-teman saya. Jadi kalau sekarang kalian lebih menderita dari teman-teman yang lain, ya ada kemungkinan ya. There is possibility that you will get better situations in your future life. Itu kemungkinan kalau terus berusaha. Tapi kalau udah menderita sedikit, udah menyerah aja, nah, it will be different story. Ya nggak? Oke, itu tadi apa ya? Motivasi juga bukan, tepat. It's something that is reality in real life seperti itu. Karena saya tidak bisa memotivasi. Karena saya bukan motivator. Nah, sekarang kita sudah masuk ke pertemuan setelah OTS. Pertemuan kita itu kemarin ada acara apa ya hari Kamis itu? Oh, wisuda. Jadi kalian tidak bisa ada kelas. Dan pada waktu yang bersamaan juga, Kamis kemarin itu saya juga ada kegiatan program sekolah penggerak. Jadi memang saya juga tidak bisa masuk ke kelas karena saya ada di Jakarta. Nah, sekarang hari ini kita alhamdulillah bisa masuk kembali. Semuanya sehat walaupun mentally, financially, and feelingly unstable, tidak masalah. Yang penting berusaha untuk stable gitu ya. Today's discussions, the topic it will be about apa? Stages of cultural awareness. Stages of cultural awareness. Ada berapa di sana stagesnya? 4. Paham atau belum mengenai stages tersebut? Ada yang sudah dipahami dari bahan bacaan tersebut? Yang sedikit? Lumayan paham sih Pak, tapi mau nanya yang kompeten sama profisiensi itu kan kayak beda tipis gitu ya Pak. Cara bedainnya tuh gimana ya Pak? Oke, yang kompeten sama yang itu ya. Oke, nah sebelum itu saya kasih waktu kalian juga karena kan kalian ini kan pasti beda-beda ya pemahamannya. Jadi kalian sharing dulu. Saya kasih waktu 10 menit mungkin cukup ya. Saya akan bagikan kalian ke breakout room. Silakan kalian boleh share screen. Saya sudah set supaya multiple people can share screen. Jadi nanti kalian di breakout room kalian bisa share screen untuk membahas file yang kemarin, link yang kemarin sudah saya buka. Jadi saya breakout room sekalian ke menjadi ini ada berapa? 16 menit. Saya buat saja menjadi 3 supaya 6 di dalam satu ruangan. Silakan kalian ngobrol dulu selama waktu 15 menit sajalah.
10 menit kali ya. Ini 9.39 jadi 9.40, 9.50 nanti kalian kembali lagi. Silakan ya, nanti diskusikan mengenai ketiga hal tersebut. Nanti pertanyaan-pertanyaannya apa nanti kita diskusikan setelah itu. Silakan masuk ke roomnya masing-masing. Mega. Ini udah semua ya? Udah. Udah. Jadi gimana guys? Pemahaman kalian gimana? Gua baru baca. Sama, lagi baca dulu. Mau nanya. Apa? Yang nomor 1 itu, yang kebutaan itu kayak kita tuh nggak sengaja kan ya? Iya, jadi kayak masih belum tahu culture orang gitu loh. Oh. Coba contohin deh, kayak gimana? Jadi kayak benar-benar buta gitu loh, nggak tahu. Misal, gimana ya? Misal kan kalau misalnya orang Asia gitu, misalnya ya. Kan kalau misalnya ngomong ke orang tua atau manggil orang tua, orang yang lebih tua gitu kan pasti pakai kayak Kak atau Mas atau Mbak gitu. Kalau misalnya ke orang tua kita juga kita manggilnya mama atau papa, ibu gitu kan. Nah, kalau kayak budaya barat kan biasanya manggil nama doang gitu kan. Kayak gitu. Oh. Terus misal si orang barat gitu ke culture kita gitu, datang ke kita terus dia tuh misal nggak tahu kalau misalnya di Asia tuh kalau manggil orang yang lebih tua tuh harus pakai embel-embel kayak gitu loh. Oh, paham. Misal dia kayak nggak sengaja manggil ke orang yang lebih tua pakai nama gitu, terus si orang yang dipanggil itu tuh kayak nggak suka gitu loh gitu. Oh, gitu. Kalau yang dua, iya. Kalau yang dua tuh sebenarnya udah tahu culture orang, culture yang lain. Cuma tuh dia kayak gimana ya? Kayaknya tuh ya sepahaman Mega mah gitu. Kayak masih bingung harus gimana buat apa? Buat apa sih namanya? Nerapin itu kultur orang gitu. Kayak bingung harus ngapainnya gitu loh. Gimana sih? Oh iya iya. Tahu budaya orang, tapi nggak bisa ininya gitu, mempraktekannya kali. Iya kayak gitu lah pokoknya. Oh, jadi kalau yang pertama dia kayak bener-bener nggak tahu gitu ya. Kalau yang kedua udah tahu, tapi bingung cara buat berperilakunya gitu. Ya gitu. Oke. Oh iya. Kalau yang 3 sama 4 tadi kata lu sama itu? Kalau 3 sama 4 kan sepahaman gue tuh mereka udah benar-benar open minded gitu kan, kayak udah tahu culture orang tuh kayak gini, terus kita harus kayak gimana, kayak gitu kan. Tapi tuh gue kayak bingung ngebedainnya tuh gimana, soalnya tuh kayak sama-sama open minded kan. Tapi
Ya gitu, gimana sih jelasinnya? Ya pokoknya karena sama-sama open minded gue jadi kayak kurang bisa memahami gimana cara ngebedain stage yang ketiga sama yang keempat itu gitu. Jadi mereka sama-sama udah tahu culture orang tuh kayak gimana, cara menghadapinya kayak gimana gitu. Kalian kalau misalnya ada pertanyaan, tanya aja. Mau nanya apa ke Pak Umam nanti. Nanya apa ya? Tanya aja itu yang ketiga sama yang keempat bedanya kayak gimana mungkin. Enggak sih? Nah, ya itu aja. Iya itu tadi Mega udah mau nanya itu, maksudnya itu doang. Ya, Tambahan gue lagi nanti. nggak paham yang nomor 3. Nomor 3 sih yang nggak paham. Apa yang mau ngomong nanti? Mungkin yang terakhir kayak apa ya? Gimana ya cara ngomongnya? Susah. Welcome banget gitu ya. Iya, kayak apa? Dia udah nggak harusin gimana caranya buat ini gitu. Ya, Jadi jadi tuh gini bukan sih yang keempat tuh gimana ya? Kan kalau misalnya yang ketiga tuh kayak cuma beberapa culture doang kan yang diadaptasi ke merekanya gitu. Tapi kalau misalnya yang keempat tuh semuanya gitu. Cara enggak sadar tuh mereka kayak ya udah ngikutin culture orang kayak gitu bukan sih? gimana tadi? Gini bukan sih, kan kalau misalnya yang ketiga gitu, mereka kan udah paham kan culture orang kayak gimana, harus kayak gimana gitu kan. Tapi mereka tuh nggak semua culture orang tuh mereka adaptasi ke merekanya gitu loh. Jadi kayak cuma beberapa culture doang yang mereka adaptasi gitu. Yang sekiranya mungkin cocok buat mereka mungkin ya. Terus kalau misalnya yang keempat tuh mungkin semuanya culture ya, orang tuh mereka lahap gitu loh. Iya gak sih? Kayak cara nggak sadar tuh mereka ngikutin semua culture yang orang lakuin gitu. Gitu bukan? Bisa kayaknya kayak gitu dah. Tapi bisa jadi yang keempat itu kayak dipelajari dulu gitu nggak sih? Jadi dia pernah ngalamin hal itu. Iya, pasti semua gitu. Contohnya yang keempat gimana?
Udah ini ya? Belum balik semua ya, kita tunggu sebentar supaya yang lain semuanya balik. Oke, semuanya sudah balik ke sini. Ada 20 mahasiswa, 21. Oke, setelah berdiskusi dengan teman-teman kalian, bagian mana yang masih kalian bingungkan? Silahkan. Yang mana? Halo? Suara saya kedengaran kan ya? Terdengar, Pak. Terdengar, Pak. Yang mana yang bingung? Tadi ada pertanyaan dari Mega itu, apa sih bedanya antara apa dan apa gitu? Dari kelompok 1 itu ada siapa? Amalia, Via, Zafar, Inggar, Nurhamida, Raka. Yang Apa yang dibingungkan? masih yang stage 3 sama stage 4, Pak, masih bingung. Stage 3 sama stage 4. Kemudian yang kedua ada Restu, Mega, Ina Syafitri, Vira, Sri Rahma, Siti Alia. Restu? Sama, Pak. 3, 4. Iya, perbedaannya kayak gimana gitu. Oke, kalau yang terakhir, yang ketiga? Kalau dari kelompok 3 sama sih Pak. Mungkin juga kayak cuman masih bingung yang contohnya itu kayak bagaimana. Sama yang stage yang pertama itu ada kata we don't know what we don't know. Nah, itu mungkin masih nggak ngerti gitu Pak. Oke, coba kelompok 1 dan kelompok 2 ada yang mau menyampaikan dulu, coba silahkan. Apa sih yang dimaksud dengan we don't know what we don't know? Oh, coba. Silakan, kelompok 1 dulu deh. Apa sih yang dimaksud dengan we don't know what we don't know? Yuk, please. Jadi, Bapak Ya, silakan. saya, Ya, boleh. maksudnya we don't know what we don't know itu kita nggak tahu. Misalnya kita nyakitin perasaan orang gitu, kita tuh nggak sadar kalau misalnya kita ngomong, misalnya kita ngomong asal nih. Nah, kita tuh nggak tahu kita kalau misalnya kita nyakitin hati orang gitu. Sepemahaman saya, Pak. Contohnya gimana tuh? Supaya yang lain paham, coba contohnya. Contohnya, kayak misalnya ada orang, dia ngomong nih, nah ngomongnya asal gitu Pak, misalnya. Nah terus, mungkin untuk beberapa orang, dia kayak sakit hati. Nah tapi si orang ini tuh nggak sadar kalau misalnya omongannya tuh bikin sakit hati. Dibuat dalam konteks seperti apa contohnya? Si orang ini siapa, ngomongnya ke siapa, apa yang diomongkan, kok dia sakit hati itu kenapa dia nggak tahu, gitu. Nah, ribet ya? Coba. Gimana contohnya? Bisa nggak? Mungkin kayak, misalnya kayak contoh Amalia deh Pak. Misalnya dia ngomongnya kan ngegas ya, kenceng. Nah, terus kayak mungkin untuk sebagian orang, kalau belum kenal, ngerasa sakit hati, kok dia kenapa ngomongnya kenceng gitu. Padahal itu udah kebiasaan dia, tapi dia juga nggak sadar kalau misalnya dia ngomongnya kenceng, bikin beberapa orang sakit hati. Gitu. Apakah cukup jelas, Amelia? Tadi yang nanya kayaknya Amelia ya? Dila Pak. Oh, Dila. Oke, nih saya coba jelasin lagi. Ya, bagus. Contohnya juga sudah bagus. I'll just explain from the beginning.
blindness. Nah, namanya blindness namanya buta. Jadi asumsikan orang yang mempunyai cultural, ini apa sih, tentang cultural awareness, berarti kan, oh ya, sebelum kita ngomongin tentang cultural awareness, we have to know the definitions of cultural awareness. Cultural awareness itu apa? Ada yang tahu? Kesadaran budaya. Apa itu? Apa yang dimaksud dengan kesadaran? tahu budaya orang lain. Jadi Tahu budaya orang lain atau tahu budaya sendiri? budaya sendiri sama budaya orang lain. Oke, sekarang saya mau tanya, budaya kamu apa? Nah, jadi bingung kan ya? Nah, ketika kita ngomongin tentang cultural awareness, nah, jadi ketika kita ngomongin cultural, sebelum kita ke sini, coba nanti saya share lagi ke sini sebentar. Sebelum kita ke sini ya, saya lupa tadi. Kalian tahu ikan ya? Tahu, Pak. Apa sih yang Tahu, terjadi Pak. ketika ikan itu ikan itu tinggalnya di mana? Air. Di air. Contohnya, ikan apa? Ikan Lele. mas. Budaya. Lele. Ikan mes, ikan lele, ikan mujair. Ikan mas, ikan lele, ikan mujair. Ketika dimasukin ke air laut, apa yang terjadi? Mati, Pak. Langsung mati atau perlahan? Perlahan. Perlahan. Nah, kalian adalah ikan. Ikan seumur hidupnya misalnya ada ikan emas nih. Tahu nggak sih kalau di luar sana itu ada ada air laut? Tahu nggak dia? Menurut kalian? Enggak. Nggak tahu. Kenapa nggak tahu? Karena lingkungannya di sungai. Karena dia tidak pernah keluar dari air. Si ikan ini tahu nggak sih kalau di luar sana itu ada yang namanya kebun raya, ada yang namanya salju, ada yang namanya padang pasir. Ikan mas ini tahu nggak? Enggak. Tahu ya. Nah, menurut kalian nih, kalau ikan ini misalnya dia bisa bernafas gitu, dia bisa jalan-jalan kayak kalian gitu, melihat, oh ternyata ada ini ya, gitu. Kayak di film-film itu kan, oh ada padang pasir, oh ada ini. Ikan itu akan hidupnya lebih berwarna dan lebih itu enggak, lebih menarik enggak? Iya. Nah, Iya. selama ini ikan itu kan hidupnya selalu di air. Maka mereka itu tidak begitu mengenal bahwasanya di luar air itu ada dunia lain. Nah, air itu adalah budaya. Culture is the way of life. Nah, air ini diibaratkan adalah budaya si ikan tersebut. Jadi kalau kalian orang Sunda, tinggalnya di Sunda, tidak bertemunya, ngobrolnya sama orang-orang Sunda melulu, itu ibaratnya kalian adalah seekor ikan, misalnya ikan emas yang ada di empang, dan di empang itu isinya cuma ikan emas doang. Tidak ada ikan-ikan yang lain. Gitu. Jelas? Nah, ketika kita ngomongin tentang cultural awareness itu adalah kesadaran tentang budaya. Nah, ikan emas ini dia akan tahu ketika dimasukin ke air laut, dia mungkin akan butuh adaptasi. Kemudian ketika kembali lagi ke ke air tawar, dia akan lebih mengapresiasi air tawar atau biasa aja. Halo? Misalnya nih, ikan emas, dia tiba-tiba diambil dari air 10 detik aja di daratan, 10, 9, kemudian dibalikin lagi ke air. Dia seneng nggak ikannya? Senang, Pak. Lebih mengapresiasi keadaan air tersebut enggak? Iya. Sama halnya dengan manusia. Manusia itu kadang tidak memandang budaya mereka itu penting. Budaya mereka sendiri itu luar biasa sebelum orang tersebut itu keluar dari budayanya. Misalnya gini. Jadi ikan tersebut, ikan kan kalian ya udah makan
Pisang, menurut kalian makan pisang sesuatu yang biasa atau enggak? Biasa. Biasa, Pak. Saya makan tempe. Biasa. Kalau kalian pergi ke luar negeri, tinggal yang lama di luar negeri sana, tempe itu akan sesuatu yang sangat berharga. Terus pisang itu juga apabila kalian pergi ke daerah Middle East, daerah-daerah kering. Karena di sana mereka nggak bisa numbuhin itu. Nah, jadi ketika kalian pergi ke suatu tempat, mengenal budaya baru, kalian akan lebih menghargai apa yang ada, yang kalian punya, yang kalian anggap hal ya elah biasa aja kali, cuman makan sama. Jadi kalau kalian nggak percaya, kalian bisa lihat Instagram punya mahasiswa-mahasiswa internasional yang mana mereka cuman sekedar makan kangkung saja. Misalnya saya ketika kuliah di India, kangkung itu makanan mewah karena di sana itu tidak ada kangkung, hanya ada penjual kangkung itu cuman pagi doang dan itu hanya di kota-kota tertentu saja. Jadi kalau ada yang bisa masak kangkung itu sangat luar biasa mewah. Apalagi makan tempe, jangan tempe lah, tempe sangat mewah. Mendoan, bakwan aja itu mewah. Karena mereka nggak ada yang jualan di sana dan tidak semua orang itu bisa masak. Paham ya maksud saya? Paham, Pak. Paham, Pak. Nah, jadi seperti halnya ikan tersebut mungkin selama hidupnya kalau tidak pernah keluar dari air, sebenarnya ya udah gue cuma hidup di air, tidak begitu menghargai air. Tapi ketika diambil dari air, dia akan baru berasa butuh, oh ternyata aku tidak bisa hidup tanpa air. Tuh. Nah, makanya nanti di sini ada yang namanya cultural awareness. Jadi kalau orang yang punya cultural awareness itu orang yang memahami budayanya sendiri sehingga saya tahu ini budaya saya. Kemudian dia melihat budaya orang lain, oh ternyata ini bukan punya saya. Nah, ketika ini bukan punya saya, nah sejauh mana kalian tahu oh ini punya saya, oh ini bukan. Dan sikapnya seperti apa? Maka muncullah yang namanya cultural awareness level atau stage. Nah, yang pertama itu unconsciously unaware. Dia nggak sadar kalau dia nggak sadar. Tuh. Ribet ya? Ya dia buta lah bahasanya, blindness atau we don't know what we don't know. Misalnya, contohnya di sini sebelum kita ke sana, di level ini kita sadar only aware of your own way. Nah, misalnya gini, sekarang saya mau nanya nih. Kalau yang paling gampang, kalian hari ini sarapan apa? Belum. Apa? Si uduk. Nasi uduk, terus? Goreng. Apa? Nasi goreng. Nasi goreng, Pak. Terus? Lele. Lele apa? Lele hidup? Lele goreng. Lele goreng doang atau sama nasi? Sama nasi sama sambal, Pak. Oke, sama nasi sama sambal. Terus, ada lagi? Misalnya nih, ada teman kalian yang jawab, ada teman kalian yang minum teh saja, itu sudah termasuk sarapan belum menurut kalian? Belum. Belum, Pak. Belum. Misalnya ada yang makan pisang doang, sarapan belum? Belum. Nah, nah kemudian kalian ada ngomong, ada yang ngomong, yuk kita besok sarapan ya. Besok kita ada yang nanya misalnya teman, kalian lagi hangout kemana gitu, terus ke teman-teman, lu udah sarapan belum? Udah. Oh ya udah. Terus padahal teman kalian itu sarapannya ada di daerah tertentu, misalnya kalian kenal sarfar nggak? Kenal. Nah, kebanyakan di Middle East, sarapan itu bukan nasi, bukan roti. Dia, misalnya kemarin saya tanya sarfar itu, dia sarapannya itu cuma air teh aja. Itu sudah termasuk sarapan. Nah, teman-teman saya yang dari Middle East ketika saya kuliah itu, mereka sarapannya biasanya cuma makan satu buah saja. Jadi misalnya mereka cuma cukup makan pisang, atau mereka makan apel satu, itu mereka sudah bilang sudah sarapan. Nah, ketika seperti itu, maka ketika tadi saya tanya ke kalian, we were only aware of our own way of doing things. Doing things-nya misalnya sarapan. Sarapan kalian apa sih? Jawaban kalian adalah makan nasi.
Dan kalian itu tidak tahu bahwasanya minum teh itu pun bisa juga disebut sebagai sarapan. Itu dari hal simpel saja, makan nasi. Gitu. Nah, ketika kalian bersatu, ini akan menjadi sesuatu yang tidak seimbang. Misalnya kalian sudah sarapan nasi, yang satu cuma sarapan air teh saja 1 gelas. Kemudian kalian kan bisa aja ya sarapannya nanti pukul 2 gitu ya, makan siang. Nah, yang minum teh saja, makannya pukul 2, sakit perut nggak kira-kira? Sakit perut. Nah, ini yang di sini kadang-kadang ada cultural awareness-nya tidak tahu. Jadi, we don't know what we don't know. Jadi, kalian itu nggak tahu bahwasanya orang lain itu, kalian nggak tahu kalau we don't know what we don't know. Jadi, kalian nggak tahu kalau si itu tuh sebenarnya belum termasuk sarapan. Gitu. Kalian nggak sadar akan hal tersebut. Kalian masih dianggap sebagai hal yang buta. Nah, itu dari sarapan saja. Kemudian, misalnya saya mau tanya lagi nih, makan daging babi, boleh nggak? Enggak, Enggak. haram Pak. Boleh nggak? Enggak kalau dalam Enggak Islam. boleh. Kalau misalnya nanti ada teman kalian, enak loh makan daging, gue habis makan daging babi enak banget sumpah gitu. Terus kamu reaksinya gimana? Diem Ya udah. aja. Hah? Gimana? Prejudice, Pak. Enggak, misalnya ada teman kalian tuh, lu makan apa? Iya nih gue bakal babi, enak, lu mau coba nggak? Terus reaksi kalian apa kira-kira? Nolak. Iya, Nolak, gitu. Pak. Kan nggak mungkin. Lu mau makan nggak? Masa nolak? Nggak kalimatnya nggak gitu. Lu bakal apa gitu kan? Lu bakal apa? Gue pakai telur dadar. Gue bakal enak banget lo mama gue masak babi. Lu mau nggak? Nggak mau gitu, Pak. Enggak, Oke, makasih. Muhammadiyah bilang, Enggak, makasih nggak mau. gitu, Pak. Nggak dibolehin gitu. Enggak, makasih gitu. Nah, tadi kan Nur Hamida langsung ya, nggak mau gitu kan. Nah, ketika dengan intonasi seperti itu, kira-kira yang nawarin tersinggung nggak? Tersinggung. Nah, yang nawarin sendiri, menurut kalian, dia tahu nggak sih, kira-kira menurut kalian yang nawarin ini ke kalian ini, dia paham nggak bahwasanya kalian nggak boleh makan babi ketika nawarin seperti itu? Enggak. Kan kadang ada tuh ya, buat lu nih, tiba-tiba piring kalian dikasihin daging babi. Ini buat lu ya, enak banget deh gitu. Kira-kira orang itu tulus nggak menurut kalian? Tulus. Nah, tapi faktanya kalian kan nggak makan tuh. Ya nggak? Iya. Nah, orang tersebut kira-kira tahu nggak sih kalau kalian kan kemungkinan nggak tahu ya. Nah, kalau orang tersebut tidak tahu, maka inilah disebut we don't know what we don't know. Jadi dia nggak tahu bahwasanya dia itu keadaan ini tuh tidak bisa untuk kalian. Maka dia dianggap masih buta tentang cultural awareness-nya. Nah, karena tidak ini, apa yang akan terjadi? Nih. We may be stepping on other people's toes. Nah, stepping on other people's toes berarti menyakiti orang lain. Nah, bagaimana saying or doing things that are really offensive. Jadi melakukan sesuatu yang benar-benar mereka tidak tahu ofensif. Dan itu tidak ada tahu bahwasanya itu nggak boleh ya gitu. Sampai sini jelas ya? Kenapa ini bisa terjadi? Karena interaksinya dengan different culture itu sedikit gitu. Nah, biasanya kalau seperti ini itu dianggap yang terjadi adalah ini dianggapnya itu. Kita nggak tahu kalau itu tuh nggak benar gitu. Sampai sini. Nah, yang terjadi adalah hurting people's feelings, tapi dia nggak tahu gitu. Jadi kayak misalnya ada teman yang kalian, ini cobain deh babi ini enak banget loh, ini rendang babi gitu. Pasti lo belum cobain, dimasukin ke mulut, kan emosi kan kalian kan, nah, padahal dia niatnya kan baik gitu, kan teman dekat ceritanya. Itu contohnya. Sampai sini jelas?
Jelas ya? Jelas, Pak. Kak. Nah, yang selanjutnya itu di sini ada tentang sensitivity. Nah, ini consciously unaware. Dia dengan sadar tidak sadar gitu. Apa ini ya dengan sadar tidak sadar gitu. Nah, ini di contohnya saja ya. We are consciously unaware. Nah, ini di sini nih. Mulai sadar, ada beda-bedanya nih. Oh, kayaknya belum tentu loh orang itu sarapannya ini. Belum tentu loh orang muslim itu ada halangannya gitu. Mulai kenal, misalnya family is different. Misalnya kalian main ke tempat orang. Kadang kan ada yang boleh tidur di pagi hari, kadang ada yang bangunnya pokoknya pagi-pagi itu harus mandi sebelum subuh, ada yang mandinya kalau mau pergi saja. Itu kan aturan setiap rumah kan beda-beda, tergantung beliefs-nya. Mulai sadar gitu. Kemudian mulai di sini pick up on the ways that we might be infringing ya. Infringing berarti mungkin gue salah kali ya. Mulai ada rasa-rasa sensitifnya terhadap perasaan orang lain. Nah, ini masih ada kata ini nih. Ini mungkin saja menyakiti orang lain. Tapi nih ya, dari sini mungkin saja mulai menyakiti orang lain, tetapi sudah mulai sadar. Kalau tadi kan, ini enak loh, daging babi kan udah selesai gitu. Tapi lain halnya ketika ada temen yang gini, gue makannya babi, lu mau nggak? Gitu kan. Kemudian ada, maaf, lu kan muslim ya? Gitu. Maaf ya, gitu. Nah, itu udah. Jadi walaupun masih merasa ada menyakiti orang lain, tapi sudah mulai sadar. Jadi kalau di sini kalau sudah mulai sadar, mulai tahu perbedaannya, mulai sensitif, maka di sini no longer ignorant. Jadi nggak seenak-enaknya sendiri gitu. Tadi gue ngomong kayak gitu, dia marah nggak ya? Nah kalau ini tadi misalnya si Amalia nih, misalnya Amalia ada di sini kan ya. Biasanya Amalia tuh manggil, bla 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 bla. Tapi ngomongnya misalnya gini, kalau teman dekat kan biasanya kalian ngomongnya dengan kalimat yang lumayan kasar ya, anjing gitu kan ya. Pernah nggak? Pernah. Karena saya sering ngelihat anak-anak muda SMP, SMA tuh bilang gini, lu anjing banget lu ya, masa gue gak dikasih tahu, lu pergi sendiri. Pernah gitu nggak ke teman dekat? Pernah, Pak. Pernah, Pak. Itu kan hal yang biasa aja kan ya. Nah, kemudian kalian tidak sengaja ngomong hal tersebut kepada teman yang tidak begitu dekat. Kemudian, setelah itu kalian mikir, gue tadi manggil si dia kayak gitu, kok dia diem ya? Apa dia marah ya? Soalnya kan dia bukan orang sini. Aduh, jangan-jangan dia marah. Ini kalian sudah mulai sadar akan hal tersebut gitu. Tetapi kadang bingung, besok gue mesti gimana? We don't know how to fix it. Gitu. Jadi kalau kayak gini besok gue kalau ngomong sendiri harusnya gimana ya? Aduh, tapi gue udah terbiasa ngomong kayak gini, tapi bingung gitu. Misalnya ini kalau yang masalah makan, gue kan makan babi kan merupakan favorit banget gitu. Terus besok kalau misalnya diajakin makan bareng, aduh gue mesti apa ya kalau itu ngobrolin makanan paling enak gue ngomongin apa? Bingung. Sampai sini jelas? Udah mulai kenal gitu. Lanjut? Lanjut, Pak. Nah, yang selanjutnya itu adalah competence. Competence itu consciously awareness, dengan sadar-sadar itu tahu. Nah, ini aware of social cultural differences, menerima mereka, tetapi, nah ini sudah mulai istilahnya, oh iya dia punya ini, oh iya saya punya ini, dan juga kita menerima. Gitu. Kalau yang di atas kan mungkin masih yang sensitivity kan mungkin, dia mah gitu, soalnya kan dia orang non muslim, jadi makanya babi, males main sama dia gitu. Oh ya udah sih, namanya juga orang non muslim, ya biasa aja kali makan babi, itu nomor 3 gitu.
Toh sama halnya kita misalnya, apalagi kalau yang vegetarian gitu ya, yang di orang-orang Hindu itu kan vegetarian, teman-teman saya banyak kan orang Hindu yang taat gitu, mereka itu tidak makan yang bernyawa, fully vegetarian gitu. Jadi mereka ketika melihat daging-daging itu ya dosa. Daging sapi enak nggak? Enak. Tergantung Enak, kenapa. Pak. Nah, kalau kalian ngomong kayak gitu sama orang Hindu, kalian itu orang yang terlaknat, tahu nggak? Jelas ya, sini ya sekarang. Sama halnya kalian memandang orang-orang yang makan daging babi itu orang-orang yang tersesat. Nah, kalian juga orang-orang yang tersesat ketika makan daging sapi bagi orang-orang itu. Gitu. Tetapi kalau misalnya kalian sudah di tahap kompetensi ini, ya sudah memahami perbedaan, sudah menerima, ya udah sih namanya juga orang Kristen, ya udah biasa aja makan sapi. Accept their beliefs. Itu. Kemudian we see potential. Kadang-kadang kalian melihat potensial kadang ya. Ih, orang non muslim kok bodoh banget deh mereka nggak makan daging sapi. Misalnya di sini nih, kalau yang di sini nih gini, kalian ngobrol sama orang Hindu. Lu bodoh banget deh, padahal kan daging sapi itu enak, kenapa lu nggak mau makan gitu. Emosi nggak orang-orang Hindu kira-kira? Emosi, Kak. Emosi, Pak. Kalau yang di sini, makan nih rendang enak, yuk cocol yuk, Nah, ini yang pertama. Yang kedua, padahal kan enak tahu daging rendang, maaf ya, lu kan Hindu ya. Kan udah tergantung emosi kan ya. Nah, kalau di sini, misalnya yang kompeten, Muslim tuh gini, ngomong gini. Kalian tahu bahwasanya ya udah sih mereka nggak makan sapi, namanya juga orang Hindu taat gitu ya. Kemudian kan mereka makannya vegetarian gitu kan. Nah, kalian mulai kayaknya coba deh makan vegetarian, kan itu percayaan mereka kan itu sehat, ada potensi dari situ gitu. We may even choose. Jadi kalau yang di sini mungkin bisa choose to adopt. Jadi mungkin saja coba deh aku mau hidup vegetarian selama 1 bulan deh. Siapa tahu sehat. Nah, itu kan merupakan kepercayaan orang Hindu. Gitu. Nah di sini, the more that you are exposed to different groups, nah ini you may choose to take some of those beliefs. Misalnya, kalian lihat ini nggak apa yang saya kerjakan? Kelihatan? Lihat, Pak. Kelihatan, Pak. Nah ini apa ini? Ini adalah salah satu yang kalian sudah ambil sebagai kepercayaan untuk menyatakan nih. Tuh, jadi karena kalian sudah nonton drama Korea yang lama, kemudian choose to take some of those beliefs. Jadi kalian saya bahwasanya untuk to say love you can use only this word. Gitu. Dan hal-hal yang lain misalnya tadi menjadi vegetarian dan lain sebagainya. Gitu. Aduh, musik saya lepas. Itu contohnya. Kemudian, nah ini biasanya itu bisa terjadi kalau kalian terjadi yang open mind. Oleh karena itu banyak yang namanya di dunia itu tuh berbagai macam agama. Nah inilah di mana orang-orang banyak berinteraksi untuk mengetahui orang lain dan mempunyai hubungan. Oke. Jelas ya sampai sini? Nah, yang terakhir, unconsciously aware. Jadi ini otomatis kalau yang di sini. Fully aware of the cultural differences, we accept them. Nah, tidak hanya accept saja, tetapi we welcome them. Misalnya gini, ada teman kalian lagi makan sama daging babi. Sini, ayo makan bareng sama kita, gitu. Gitu nggak kira-kira kalian? Apa canggung? Canggung apa welcome? Bau karena kalian pernah cium baunya daging babi belum? Belum, Pak. Oh, belum pernah. Baunya itu beda loh. Pernah. Manyus gitu. Nah, itu kira-kira kalian mau welcome apa enggak terhadap hal tersebut gitu? Tergantung, Kak.
Nah, kalau belum berarti mungkin ada di level 3. Kalau sudah, sini dong gabung sama kita gitu. Daging anjing bagaimana? Ada loh yang orang makan daging anjing. Terus misalnya ada teman gini nih kalian. Kalian punya teman apa namanya orang Amerika gitu ya. Pacaran dengan orang Indonesia teman kalian. Terus misalnya teman kalian itu tuh biasalah namanya itu kan sudah misalnya teman kalian itu menganut yang kehidupan free sex. Kemudian dia tanya ke, lu kok nggak pacaran sih? Lu terusnya pacaran. Ih pacar gue lo keren gitu. Servisnya maknyus gitu. Nah, ketika bilang seperti itu, misalnya cewek nih ngobrol ke cewek. Kalian reaksinya gimana? Apa yang akan kalian ucapkan? Kalian diam, bingung, seribu bahasa atau gimana? Kaget sih, Pak. Kaget ya. Nah, berarti kalau kaget, apa yang akan kalian ucapkan? Kata pertama yang akan kalian ucapkan? Otomatisnya. Diem aja mungkin. Bingung ya? Bingung, Pak. Bingung. Belum pernah ya soalnya ya. Makanya banyak bergaul, biar tahu ya. Ya sudahlah kalau bingung ya. Kalian lebih ke astagfirullahaladzim atau lebih ke ih kok lu gitu? Apa masa gitu? Yang mana? Senyum aja, Pak. Senyum. Ya, kan pilihannya cuma 3. Astagfirullahaladzim. Ih kok gitu? Atau masa? Masa, gitu, Pak. Masa. Astagfirullahaladzim. Habis itu gibah, Pak. Kan kan orangnya cerita sama kamu. Nah, kalau yang astagfirullahaladzim kemungkinan masih di 2 gitu. Nah, kalau yang masa gitu kan lanjutannya hibah gitu ya. Nah, itulah yang di sini welcome them. Nah, we do show without even really think about the process. Nah. Jadi di sini tuh udah oh ya udah sih gitu. Jadi ini accepting other cultures and types of music comes naturally. Tuh, ini memang susah ya. It's very difficult karena it's not a natural thing. Jadi ini bukan sesuatu yang instan. Jadi ini tidak bisa terjadi dalam waktu 1 malam. Nah, ini the cultural awareness process ini adalah sebuah perjalanan di mana itu ya bisa terjadi kalau kalian sudah berekspos dengan hal-hal yang sangat luar biasa yang banyak seperti itu. Misalnya gini deh. Mau nanya kalian nih. Ada teman kalian datang ke kalian. Apa namanya? Nanya gini. Ada teman dekat kalian. Ke cewek nih. Gue tuh suka sama cewek, dia cantik loh. Kalian reaksinya apa? Gue lagi seneng banget nih sama cewek. Gue mah gak demen sama cowok. Misalnya cowok yang ke cowok. Gue lagi demen nih sama cowok, ada yang cowok cakep nih di kelas itu gitu. Reaksi kalian gimana? Takut, Pak. Kaget, Pak. Kaget, Pak. Kaget. Pak. Apalagi? Lihat kan ya. Nah, berarti kalian ada di mana tuh? Sensitif kali ya. Nah, jadi hal-hal seperti itu tuh kadang beda-beda ya, dalam artian kadang ketika melihat soal makanan kalian welcome. Kadang kalau melihat soal lifestyle kalian sampai di sini, sampai di sana. Jadi macam-macam. Jadi yang namanya level of cultural awareness itu tergantung situasi dan kondisi. Kalau menurut saya. Kenapa? Kadang kalian itu untuk misalnya makanan itu sudah pada level 3 competence. Ya udah sih makan apa aja oke gitu.
Tapi kadang kalau untuk soal ibadah ada di level 2. Kadang ada di level 1. Kadang ada di level 4. Nah, ketika tadi kalian disampaikan, apa namanya? Ketika ada teman kalian yang mengaku seperti itu, terus ngobrol-ngobrol, ajakin ngomong, kan kalian mesti nggak nyaman ya. Nah, tapi satu hal yang harus kalian ketahui, misalnya nih, tadi yang bilang astagfirullah tadi siapa? Rizky Saya, kayaknya. Pak. Oh, Raka misalnya. Raka, saya mau tanya deh, kamu suka cewek nggak? Kalau sama cewek mah suka lah, Pak. Nah, di sini kan ada banyak cewek. Apakah semua cewek kamu suka? Iya, Pak. Tapi kalau sayang cuma satu. Nah, sama halnya dengan bagi mereka yang LGBT. LGBT pun memiliki perasaan. Jadi misalnya ada cowok namanya E. Nah, E ini tuh suka sama cowok misalnya. Jadi kalian jangan juga kegeeran. Tidak semua cowok itu di mata dia itu dia suka, enggak juga. Dia juga milih-milih gitu. Cewek pun Serem sama. suka. Iya, karena kenapa serem? Kalau udah ada yang ngomong kayak gitu. Karena kalian itu belum terekspos, pergaulannya belum banyak gitu. Sejak tahun 2009 saya sendiri gitu ya. Saya itu tahun 2009 kebetulan waktu itu ke Amerika. Itu di pagi hari, saya lagi jalan-jalan pagi hari. Pemandangannya apa coba? Cowok dan cowok ciuman di depan publik dan lama. Ya waktu itu mas saya shock. Astagfirullahaladzim, sama ketika kayak kalian. Waktu itu saya semester berapa ya, 2009 itu. Semester 5, sama kayak kalian persis. Jadi saya kesempatan ke luar negeri, saya lihat itu, astagfirullahaladzim. Misalnya nih, kalian berenang, habis berenang, terus tiba-tiba ada cowok-cowok nih, yang cowok-cowok nih misalnya. Ada cowok-cowok pada ganti celana telanjang bulat di depan kalian, mandi di depan kalian telanjang, kalian gimana perasaannya? Kaget. Astagfirullah, Pak. Hah? Langsung lari. Enggak, yang cewek sama cewek misalnya nih. Misalnya Adila, Via, teman-teman yang cewek-cewek ini lagi mandi di kolam, habis berenang nih, berenang tempat umum. Kan ada tempat mandinya tuh sendiri. Nah, di tempat mandinya itu mereka pada telanjang. Kalian gimana perasaannya mandinya? Pas lagi mandi tiba-tiba kalian lagi mandi di tengah-tengah mandi. Bilas gitu. Terus tiba-tiba ada cewek datang terus tiba-tiba buka baju semuanya di depan kalian. Yang cowok juga sama, di depan kalian buka semua bajunya terus mandi. Gimana perasaannya? Merasa malu sendiri. Gak nyaman, Pak. Gak nyaman Risih, juga sih, Kak. Gak nyaman ya? Nah, Kikuk, Pak, kikuk. Kikuk. Nah, itu sudah saya alami. Jadi Masa waktu sih, itu, Pak? iya, waktu itu selagi di Amerika habis kuliah, sore-sore kemudian ada fasilitas. Jadi kalian jangan bayangkan kolam renangnya kayak kolam renang yang di sini ya. Kolam renangnya itu kolam renang indoor. Kayak yang di TV, kayak yang di film-film Hollywood lah kalian lihat kayak gitu. Jadi indoor, kemudian di sampingnya kan ada ruang mandi, kemudian sampingnya ada ruang ganti, sampingnya lagi locker. Nah, jadi pas lagi di ruang mandi itu, ya kayak di film-film itu persis kayak gitu. Saya lagi mandi pakai celana sama teman-teman Indonesia 3 orang, tiba-tiba ada ya cowok-cowok situ, ya udah mandi semuanya dibuka aja. Banyak gitu, Pak, maksudnya? Iya, beberapa. Jadi saya Beberapa sudah itu melihat pada telanjang bulat semua. Iya. Jadi saya sudah melihat berbagai macam warna real. Tuh. Jangan berpikir macam-macam ya. Nah, hal-hal yang seperti ini kan buat kalian kan satu gitu ya. Nah, hal-hal seperti ini nih makanya ketika mungkin kalian berpikir, kok Pak Umam dosen UIK kaprodinya mikirnya kayak gitu ya gitu. Nah, karena saya sudah terekspos dengan berbagai macam budaya seperti itu. Karena ini tidak bisa instan. Jelas ya, teman-teman? Ada yang mau ditanyakan sampai sini sebelum kita lanjutkan? Belum? Ada atau enggak? Kalau belum, sini jadinya. Jadi, yang namanya cultural awareness itu kan dimiliki oleh orang-orang individu gitu ya. Ketika orang mempunyai cultural awareness itu nanti, kemudian akan ada hubungannya dengan yang namanya intercultural competence atau intercultural communicative competence.
Misalnya tadi ketika saya tanya, kalian ada teman kalian yang mengaku, gue gini-gini, kalian kaget. Just give me 2 minutes ya, there is emergency something, 2 minutes. Sebentar ya. Maaf ya, tadi ada gangguan sedikit, ada emergency situation. Kucing saya boker. Jadi harus segera di-handle seperti itu. Oke. Jadi tadi cultural awareness ini nanti ada hubungannya dengan intercultural communicative competence. Nah, intercultural communicative competence itu apa? Jadi namanya intercultural itu kan berbeda budaya, komunikatif berarti kan berngobrol. Jadi kompetensi kalian ketika nanti ngobrol dengan orang lain. Nah, jadi apa sih itu intercultural communicative competence atau biasa disebut dengan intercultural competence? Itu kemampuan di sini ada, misalnya sebentar. Nah, jadi ini teorinya si Byroms tahun 1997. Intercultural competence itu one's knowledge of culture of the others, jadi pemahaman seseorang. Jadi intercultural competence itu harus ada beberapa poin. Yang pertama itu pemahaman tentang budaya orang lain. Kemudian one's ability to interpret and relate the cultures in questions. Jadi menerjemahkan dan menghubungkan budaya orang lain tersebut dengan menemukan interacting with new culture ketika berhubungan dengan budaya yang baru tersebut. Kemudian curiosity and openness as critical cultural awareness. Jadi di sini masuk nih. Kalau sudah tahu seperti itu, kemudian bagaimana nih dalam bertindaknya seperti itu. Seperti itu, teman-teman. Tuh. Nah, di sini ada juga menurut si Chance,
Kalau menurut teori Jones itu ada triangular model of intercultural communications competence. Nah, 3 kapasitas tersebut adalah, jadi orang yang mempunyai intercultural communicative competence itu mampu their own and their counterparts cultural conventions. Jadi tahu apa sih budaya lu yang sedang diajak ngomong. Kemudian demonstrate positive feeling and of acknowledging. Karena sudah tahu, maka dia mendemonstrasikan positive feeling. Jadi ketika tadi misalnya ada, gue gini. Nah, kalian juga harus bisa bersikap positif seperti itu. Kemudian respecting and even accepting cultural differences. Jadi ini juga bersifat positif, kemudian menghormati dan juga menerima perbedaan. Oh ya udah sih kalau dia nggak suka sama yang lawan jenisnya gitu. Dan tentu saja react appropriately and effectively in the process of intercultural interactions. Jadi ketika nanti berinteraksi itu kalian tidak tidak gitu. Ekspresinya tidak merasa jijik ataupun yang lain sebagainya. Ya udah bersifat biasa aja gitu. Ku habiskan waktu untuk mengejar cita-citaku. Tanpa sadar ku meninggalkanmu, melupakanmu, melalaikan kewajiban. Iya, silakan. Yang sensitif yang stage 2 itu maksudnya tuh kayak contohnya kayak misalkan saya nggak sengaja nawarin makanan rendang ke orang Hindu gitu ya. Terus saya nggak tahu gimana cara memperbaikinya gitu ya. Iya, betul. Jadi kalian, misalnya kamu nggak sengaja nawarin rendang ke orang Hindu, kemudian tapi kalian sadarnya ya Allah, lupa. Nah, aduh, gue mesti gimana nih? Nah, itu kan sudah mulai disensitivity seperti itu. Pernah sih, Pak. Pernah ya? Iya. Misalnya lagi ngomongin gini, makanan favorit lu apa? Rendang sapi. Coba ngomong kayak gitu ke orang Hindu, kira-kira mereka kan bisa tersinggung ya. Nah, jadi itulah sensitivity, tapi ya Allah, saya bisa ngomong deh kayaknya di depan dia gitu. Kan dia pasti langsung ekspresinya akan jadi beda gitu. Nah, kalau kalian sadar, oh ternyata itu sebaiknya tidak diucapkan ke orang tersebut gitu. Itu sudah masuk ke sensitif. Ada yang lain? Ada yang mau ditanyakan? Nah, kalau tidak ada, Bapak, ya silakan. Bapak, saya masih belum paham yang kompetens. Yang ketiga itu ya. Nah, Iya. yang kompetensi itu gini. Kalian menghormati orang lain. Kalian juga ada melihat potensi-potensi yang ada di situ. Jadi ya sebentar kita lihat definisinya supaya kalian tidak bingung. Potensi ini ya. Nah, kalian menerima akan adanya perbedaan. Oke. Tapi kalian juga ada kemungkinan bahwasanya si potential benefits, ada sisi-sisi positifnya gitu yang kalian lihat dari budaya orang lain tersebut. Dan ini we may even, kalau misalnya positif, kalau misalnya tidak bertentangan, bisa juga itu bisa diadopsi. Misalnya tadi contohnya adalah makan, misalnya gini, makan nasi dengan yogurt. Oh, yogurt ya. Nasi dicampur yogurt. Menurut kalian itu gimana? Aneh. Menjijikkan atau biasa aja? Atau aneh? Aneh, Pak. Aneh. Yang lain?
Aneh. Iya Nah, aneh, Pak. aneh. Menurut kalian ada nggak yang kayak gitu orang? Nggak ada. Ada. Yang jawab nggak ada berarti ada di level 1. Yang jawab ada masih mungkin di level 2. Jawabannya itu ada. Di India itu orang-orang kadang makan nasi dicampur sama yogurt. Nah, ketika kalian menganggap itu aneh, maka ada tapi aneh. Nah, itu di nomor 2. Kalian nggak sadar bahwasanya kalian itu ada tapi aneh. Menganggap masih aneh. Tapi kalau ya memang ada, ya udah biasa aja. Ini di nomor 3. Nah, kalau di nomor 3 ada kemungkinan untuk mengadopsinya. Pengen coba deh. Kalau misalnya itu memang enak rasanya dan sehat buat tubuh kita, mau dicobain. Itu bisa ada kemungkinan mengadopsi. Nah, ini terjadi kalau kalian exposed to different groups. Ini di sini ada kata-kata might ya. You might choose to take on some of those beliefs. Might, mungkin, tapi tidak harus. Tuh. Misalnya gini nih, kalian tahu kapulaga nggak? Nggak tahu ya? Aduh. Tahu, Pak. Nih fotonya nih, kalau yang nggak tahu kapulaga tuh. Ini buat apa nih? Ini pohonnya nih. Rasanya kalau yang belum, ini kan yang udah dijemur ya. Kalau yang belum dijemur ini kayak gini nih agak-agak semeriwing. Semeriwing itu apa ya? Kayak min-min gitu, agak manis sedikit. Karena saya orang kampung, jadi udah biasa tuh pohonnya di sini nih. Di sini dulu suka ngambilin nih yang masih basah. Kalian tahu nggak ini buat apa? Kurang Buat masakan, Pak. Masak apa? Buat masak ya. Misalnya kalian bikin teh, terus dikasih ini, aneh nggak kira-kira? Banyak sih. Banyak ya. Nah, kalau kalian sudah menerima, kayaknya enak deh, segar, mencoba. Nah, itu bisa masuk di sini, yang berhubungan dengan makanan. Misalnya lagi nih, yang bukan makanan ya. Menurut kalian, anak yang sudah umur 17 tahun, kemudian dia cari kerja, tinggal hidup sendiri, itu bagaimana? Cewek. Biasa, mandiri. Boleh nggak menurut kalian? Boleh. Boleh, Pak. Tidak minta uang sama sekali sama orang tua, tapi pergi dari rumah keluar, maksudnya bukan pergi tanpa izin ya, pindah, ngekos, kemudian dia cari duit sendiri, kemudian ngapa-ngapain sendiri gitu. Kalau saya enggak, Pak. Bagus nggak tuh menurut kalian? Kalau saya bagus, mandiri. Kurang bagus, Pak. Iya, Pak. Nah, Kurang bagus. di Indonesia ada yang bilang bagus, oke, ada yang kurang oke. Nah, itu kan adalah budaya yang ada di Amerika kan. Nah, ketika kalian sudah ada di tahap ini, maka bisa misalnya mengadopsi hal tersebut. Misalnya kalian bilang ke orang tua, misalnya kalian berani nggak bilang ke orang tua gini, Bapak, Ibu, aku kan sudah umur 20 tahun nih, aku mau tinggal sendiri aja, aku mau kerja, kemudian nanti Bapak cukup bayarin sekolahku aja, untuk biaya hidupnya aku nanti kerja sendiri. Kira-kira orang tua kalian akan ngomong apa? Oh, nggak boleh pasti. Nggak setuju sih, Pak. Nah, berarti belum sampai tahap sini. Gitu. Padahal kan kalian tadi menyatakan bahwa itu adalah hal yang positif, mandiri. Kalau yang sudah sampai di tahap ini, oh ya udah silakan, boleh kompetens menerima, dan we might choose to take on some responsibilities. Jadi di sini ada we may choose to adopt, mengadopsinya. Itu jelas ya sampai sini? Yes, Pak, apakah ada yang mau ditanyakan lagi? Ada lagi atau belum? Ada enggak? Belum ada? Belum, Pak.
Contoh yang lain, apa cukup? Tapi kalau kayak gitu kayak dari kebijakan orang tua ya Pak ya? Berarti orang tua kalian itu belum sampai tahap ini dalam hal cara mengasuh anak. Jadi beda-beda ya dalam hal mengasuh anak. Gitu. Tapi saudara saya ada sih yang kayak gitu Pak, umur 17 sudah punya rumah sendiri. Dibikinin apa tinggal sendiri apa punya rumah sendiri? Punya rumah sendiri. Dibikinin pastikannya. Enggak, punya dari hasil dia sendiri. Nah, itu berarti keren. Tuh. Nah, jadi ini beda-beda ya antara orang-orang. Beliefs-nya juga beda-beda. Jadi memang ini tempatnya berbeda-beda. Nah, kayak misalnya di sini nih kompetensi nih yang berhubungan dengan LGBT misalnya. Misalnya ada teman kalian gini, gue tuh nggak suka sama, misalnya ada cowok gitu ya, cerita ke kalian mau cewek cowok terserah. Misalnya ada cowok cerita ke kalian, gue tuh nggak doyan sama cewek, gue sukanya sama cowok, dia itu cowok misalnya. Nah, kemudian dia bilang, makanya gue nggak mau nikah. Menurut kalian gimana itu? Biasa aja, Pak. Biasa aja. Biasa aja. Kalian masih mau berteman dengan orang tersebut nggak? Masih. Iya, masih. Masih. Kalau dia cerita-cerita ke kalian soal kehidupan Saya dengerin, saya pernah soalnya. Pernah mengalami apa pernah diceritain? Nah, diceritain. Rakas banget ya. Nah, jadi hal-hal yang seperti itu kan memang ada gitu ya. Kita tidak bisa menafikan hal tersebut gitu. Nah, akan ada orang itu ada baru tahap sensitivity. Kalau tidak sensitivity berarti ya udah deh, dia kayak gitu berarti aku jangan deket-deket sama orang kayak gitu deh, kayaknya takut apa-apa gitu, itu ada. Kalau yang sudah di tahap kompetensi misalnya, ya udah lo memang nggak suka ya udah ya baguslah kalau misalnya lo nggak cari itu, kasihan juga nanti misalnya menikah istrinya kan yang jadi korban gitu. Karena memang ada yang orang-orang kayak gitu terus menikah istrinya yang jadi korban gitu. And I have some of my friends like that. Ada yang kayak gitu terus menikah kasihan istrinya, akhirnya cerai juga. Ada yang memang memilih ya udah hidup sendiri aja. Itu teman-teman makanya. Ada yang nggak mau nikah. Teman saya Gimana? juga ada yang nggak mau nikah. Gara-gara katanya takut punya anak kayak dia sifatnya ke dia gitu. Kayak yang dirasain ibunya gitu, Pak. Nah, itu tuh macam-macam lah ya kalau hubungannya sudah ke situ gitu ya. Ada so many things going on gitu. Mungkin ada beberapa kemungkinan itu yang kalau misalnya nggak dekat banget kan pasti belum tahu seperti itu. Ada apakah mungkin karena sex orientation atau karena memang ada trauma tersendiri, macam-macam lah. Jadi semakin banyak kalian bergaul dengan berbagai macam orang, itu nanti akan semakin meningkatkan awareness kalian. Makanya kalian harus berpikir global. Nah, makanya nonton ini, nonton itu, jangan cuma nonton doang. Bagaimana caranya supaya bisa benar-benar mengalami experience yang macam-macam itu. Itu saya bisa ngomong kayak gini kan juga sudah mengalaminya. Saya biasa diceritain teman-teman yang tidak straight gitu, yang unstraight gitu. Itu ya udah gitu. Itu pilihan hidup mereka, kayak gini. Biasa cerita, biasa kayak ngobrol-ngobrol. Kadang malah saya tanya, sekarang pacar lu siapa? Gimana pacaran sama yang ini? Macam-macam ceritanya. Unik-unik loh ceritanya. Makanya kalian harus banyak bergaul ya. Gitu. Sama halnya Pak, kayak kita bergaul sama orang Kristen gitu. Ya. Jadi, kayak orang tuanya meninggal terus katanya didatengin malaikat. Gitu pokoknya Pak. Kita ngedengerin aja tapi kayak aneh gitu sih Pak. Iya, berarti kan sudah ya udah sih gitu ya. Yang penting kita tidak bersikap untuk menjudge mereka.
Kalau sudah tidak judging gitu, sudah ada di level 3 lah gitu lah. Kadang dia juga suka nyuruh sholat, ayo sholat yang Islam gitu Pak. Jadi merasa malu sendiri. Berarti dia udah menerima perbedaan itu, gitu. Udah di level 3. Oke, ada yang mau ditanyakan lagi, teman-teman? Tidak ada? Kalau tidak ada, itu kan saya share di grup, silahkan kalian pikir-pikir tuh. Yang mau daftar kampus mengajar, silahkan. Tapi kalau yang mau daftar ISMA, sebaiknya jangan dulu mendaftar kampus mengajar. Karena kalau kalian keterima di kampus mengajar, pasti ISMA-nya tidak bisa masuk. Pasti. Sementara kalian kan sekarang masih semester 5 ya, masih ada kesempatan untuk mendaftar kampus mengajar yang sesi ke selanjutnya, yang itu kampus mengajar 4. Oke, kalau tidak ada berarti saya cukupkan pertemuan hari ini. Cukup ya, teman-teman? Silakan. Ya. Kalau sudah cukup, silakan tulis namanya sebagai absensinya di kolom chat. Silakan. 1 menit saja. Bapak, Ya. untuk surat rekomendasinya itu minta ke kampus apa